Nah kemudian kalau misalkan selain pasar dalam negeri begitu, bagaimana Ewindo juga Ya. memandang peluang ekspor benih hortikultura ke luar negeri? Apakah ini juga menjadi prospek yang cukup dipertimbangkan, Pak? Ya, jadi perusahaan saya sekarang, East West Seed Indonesia ini memang diciptakan atau didirikan untuk memastikan kebutuhan di Indonesia saja. Oke. Akan tetapi karena biaya tenaga kerja di Indonesia relatif lebih murah, sehingga biaya produksi benih juga lebih murah dibandingkan negara lain, misalnya Thailand. Atau kalau di-compare sama Cina, kita udah murah banget sekarang. Makanya untuk beberapa komoditi seperti kangkung misalnya, akan lebih menarik untuk diproduksi di Indonesia. Jadi kangkung itu ada bijinya, dan itu kebutuhan ekspor itu bisa sampai ribuan ton. Oke, Jadi tapi untuk peminatnya sendiri ada, Pak? ada, jadi kangkung itu juga komoditi orang-orang di Asia, dari ya semua di Asia Tenggara sampai ke Cina, negara Cina mereka suka sekali makan kangkung. Jadi sampai ke Jepang juga bisa kita ekspor ke Jepang. Jadi kita tetap ekspor untuk tanaman seperti benih seperti kangkung. Zaman dulu kita juga bisa kirim cabai ke negara seperti Vietnam, benih cabai, tapi sekarang mereka dengan kemajuan breeding mereka sudah ciptain cabai yang mereka bilang ya udah cabai kami lebih bagus kami ya. Karena mungkin perbedaan preferensi rasa cabai juga ya, Pak, ya, antar negara. Mereka rupanya cabai rawit pun udah suka cabai rawit yang sepanjang cabai keriting sekarang di Vietnam. Di Indonesia kalau kasih cabai rawit yang sepanjang cabai keriting nggak ada yang mau beli pasti ya. Tapi artinya sejauh ini negara-negara potensial yang belum digarap tapi sudah jadi pertimbangan negara mana saja, Pak? Ya, jadi karena kita di setup untuk Indonesia, memang fokus kita Indonesia. Tapi memang yang similar dengan Indonesia seperti negara-negara ASEAN itu tentunya bisa. Ya, negara-negara di ASEAN tentu bisa. Ya. Oke, dan terkait dengan teknologi pemuliaan dan juga produksi benih yang dikembangkan Ewindo ini kan juga mampu menghasilkan varietas yang lebih produktif, kemudian tahan hama dan juga adaptif terhadap iklim di Indonesia. Ini bagaimana sih Pak upaya-upaya yang dilakukan sejauh ini? Ya, jadi memang benar deh, kalau kita launching produk, kita lihat rasanya sudah mantep banget. Nggak ada melon semanis itu misalnya. Tiba-tiba pas dipanen, hasilnya besar, cuman baru 2 hari di pasar dia sudah blonyok gitu. Itu udah pasti nggak laku. Oke. Jadi memang semua variabel itu harus ada di dapur kami, yaitu R&D. Dan mereka harus terus berbicara sama market. Itu divisi sales dan marketing. Mereka harus bicara terus. Sehingga produk yang dihasilkan tuh benar-benar sudah harus tahan penyakit, itu wajib. Kalau ditanam dia warna kuning, tanamannya langsung mati, itu udah pasti nggak laku selamanya. Kedua ya harus yield-nya tinggi. Jadi kalau dia tahan, dia yield-nya tinggi. Jadi 2 parameter itu harus kami kerjain setiap hari. Tapi inovasi apa sih Pak yang mungkin dalam beberapa tahun terakhir cukup dirasakan oleh Ewindo begitu sehingga tidak hanya bagi petani tapi juga masyarakat ini bisa merasakan langsung dampaknya? Oke, yang satu yang menarik inovasi kami bawang merah dari biji atau true shallot seeds. Kalau petani Indonesia biasanya nanam bawang merah dari umbi. Dia butuh kira-kira 2 ton per hektar. Singkat saja kalau dia butuh harganya 25.000 untuk nanam 1 hektar saja dia sudah butuh 50 juta untuk umbi. Nah kami ciptakan dari biji cuma butuh 4 kilo, harganya cuma sekitar 2 juta juga sekilo. Jadi dari 50 juta, cost mereka menjadi sekitar 8, katakanlah 10 juta. Bisa Jadi menekan cost ya? menekan cost. Jadi itu adalah salah satu yang kami lakukan untuk menolong petani. Supaya ya biaya input cost mereka lebih murah gitu. Oke, artinya mungkin untuk masyarakat urban juga bisa melakukan ya Pak? Exactly. Jadi untuk masyarakat urban bahkan karena kan nggak banyak ya. Urban itu paling lahan 2x3. Itu nanam bawang merah di rumah udah bisa dengan biji. Untuk mengantisipasi lonjakan harga nih Pak agar yang terjadi. Iya, jadi bisa ya mengurangi lonjakan harga ya. Benar. Kalau untuk regulasi sendiri Pak seperti apa terkait dengan perbenihan ini Pak? Ya, regulasi sebenarnya sudah dari dulu ada yang mengatur misalnya peredaran benih. Jadi kami memang harus follow dengan regulasi itu.
Regulasi ekspor impor benih juga sudah ada dari karantina, dan itu yang selalu kalau ada kesempatan saya ngomong, tolong kalau kita biasa ekspor, tolong yang impor yang memang nggak bisa diproduksi di Indonesia, tolonglah dibantu misalnya. Termasuk karantina antar pulau juga agak ribet. Tapi basically dengan partner kami adalah Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura, ya so far so good. Jadi ya saling tolong menolong lah gitu. Kalau kemitraan dengan petani sejauh ini seperti apa Pak bentuknya? Nah ini yang menarik, jadi petani kami ada 2 jenis, satu petani produksi dan satu petani untuk komersial kita bilang. Nah petani komersial kita itu kami pernah hitung ada sekitar 3,5 juta di Indonesia, banyak. Petani produksi itu sekitar 17.000. Nah hubungan kami dengan mereka ini nggak bisa sekedar antara konsumen dan produsen, jadi tidak bisa lagi transaksional. Hubungan itu harus lebih dari sekedar teman. Jadi contohnya nih ya, untuk petani produksi, kita sampai buatkan pabrik pupuk di tempat mereka. Yang mereka bisa akhirnya berproduksi pupuk cair, kami dapat ilmunya dari BRIN by the way, sehingga mereka bisa memanfaatkan pupuk itu dengan harga semurah-murahnya, bahkan tidak untuk kami gitu. Jadi mereka untuk biasa mereka proses sendiri, itu petani kami di produksi. Jadi mereka punya pupuk murah. Ini di daerah mana Pak? Petani produksi kami yang banyak tuh di daerah Jember, Banyuwangi. Itu banyak banget itu, bisa 13.000 di sana. Kemudian kalau petani komersial itu ada dari Aceh sampai ke Papua. Nah itu relationship-nya kami selalu siapkan semacam learning farm, supaya petani itu bisa belajar. Kalau nggak berhasil, ayo ke learning farm yuk kita ajarin. Gitu. Oh dari Ewindo juga ada pendampingan juga ya Pak ya? Harus, kalau nggak pendampingan nggak akan sampai. Karena values yang dibuat di R&D, kalau nggak ada pendampingan, kasihan orang, values itu nggak akan sampai gitu. Iya, ini bisa 5 ton nih per hektar. Tapi nggak ada yang ngajarin sampai petani bisa 5 ton gitu. Harus ada pendampingannya. Dan itu saat ini aja paling nggak ada 250 itu. Kemarin kalau meeting udah penuh sekali itu. Sejauh ini ada kesulitan nggak sih Pak dalam melakukan sosialisasi atau pendampingan kepada para petani? Ya, petani kita itu spesial Mbak Sasa. Jadi agak keras kepala juga sebenarnya. Jadi kalau diajarin mereka biasanya nggak mau. Karena mungkin sudah ada budaya dan mereka. Kalau kita bilang nih ya kan kalian uangnya banyak, kalian pupuknya juga beda gitu. Tentunya kita punya cara-cara tertentu. Akhirnya kita cari petani yang bisa membantu kita untuk ngajarin petani lain. Nah, kami namakan itu petani juara. Petani juara. Ya kita punya petani juara Apa nih Pak petani juara? Petani juara itu petani-petani yang kita identifikasi bisa mengadopsi knowledge baru, ilmu baru. Kita ajarin mereka, kita training, bawa ke Purwakarta. Dan mereka sudah punya knowledge itu, nah mereka yang kita minta untuk ngajarin petani lain. Karena petani lebih percaya pada petani itu, makanya kita kasih nama petani juara.